Kapasitas produksi itu sebulan bisa mencapai 30 ribuan pack lah, 30 ribu pack. Nah, untuk harga packannya, satu packnya itu untuk harga reseller yang dimsum ini itu sekitar Rp15.000, sementara untuk dimsum yang standar itu Rp25.000. Jadi mungkin untuk omsetnya bisa diukur aja kira-kira berapa jumlahnya, seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan makanin ini nggak mau pusing, kemudian nggak mau capek, nah itu kita juga membuka mitra Maklon. Maklon itu jadi rekan-rekan makanin hanya sekedar memesan produk kepada kita, nanti bisa menggunakan brand pribadi. Di situ juga nanti sudah terdapat sertifikat halal, sudah terdapat izin edar BPOM gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Dhani. Saya tinggal di daerah Sawangan, Depok. Saat ini saya memulai usaha membuat makanan Chinese food dimsum yang kita mulai dari tahun 2015 lalu. Karena sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan swasta ya. Nah, setelah keluar dari perusahaan tersebut, saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri karena saya melihat ada potensi peluang bisnis yang saat itu masih belum banyak orang yang menekuni profesi usaha tersebut gitu. Nah, saat itu saya main untuk menyuplai makanan dimsum ke hotel, restoran, dan catering gitu. Nah, kalau ceritanya bagaimana saya kok tiba-tiba dari seorang pegawai kemudian resign, kemudian memutuskan untuk melanjutkan usaha, itu memang berawal dari saya pengen ada kontribusi buat orang lain, seperti itu. Jadi kalau selama ini saya menjadi pegawai bukannya tidak ada kontribusi, tapi saya melihat menjadi seorang pengusaha itu bisa memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain. Disitulah saya kemudian mencoba untuk memberikan manfaat untuk orang lain untuk bisa bekerja, seperti itu. Jadi karena saya melihat berawal dari semangat seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari kantor, seperti itu. Nah, memang ketika awal-awal menjalani usaha itu nggak langsung bim salah bim itu langsung naik atau langsung diterima oleh pasar ya. Namanya orang usaha kan selalu terus berusaha kan gitu ya. Artinya nggak seindah lah, nggak semulus lancar-lancar aja. Ada aja yang namanya komplainan dari pelanggan, kemudian tiba-tiba makanan kita sampai di pelanggan itu tidak segar, itu pernah kejadian gitu. Makanya dari situ kemudian kita tidak menyerah, tapi kita terus belajar bagaimana memperbaiki semua hal itu agar kedepannya tidak terulang lagi, seperti itu. Barulah kemudian setelah saya jatuh bangun seperti itu, sedikit demi sedikit karena saya selalu melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, akhirnya pasar menerima dengan baik itu. Pada saat memulai usaha, kita memang masih menggunakan dapur rumah tangga ya. Jadi segala sesuatunya masih nyampur lah dengan dapur rumah tangga gitu. Bahkan peralatan juga gabung dengan peralatan rumah tangga. Kemudian freezer, kita hanya freezer ukuran kecil. Bahkan ada salah satu customer kita ketika beli ke rumah kita gitu ya, ini kok yang jualan makanan freezernya malah kalah sama saya yang beli makanannya gitu. Karena memang saat itu kita masih memulai usaha gitu. Tapi alhamdulillah setelah beriring waktu gitu ya, kita mulai melakukan pembenahan, kita juga untuk melakukan variasi produk, kita melakukan fokus bisnis plan yang jelas. Akhirnya bertambahlah aset-aset peralatan kita. Ada mulai dari mesin giling, ada alat kukus, ada kemudian mesin press atau sealer gitu, kemudian juga freezernya sudah bertambah menjadi 4 unit gitu.
Jadi alhamdulillah juga bahkan sempat kita punya rumah produksi sendiri gitu ya. Di tahun 2017 sampai 2018 yang lalu kita sempat punya tempat produksi ya, sendiri di luar rumah gitu, seperti itu. Saat ini variasi produk kita ada beberapa ya, ada lebih dari 5 item. Kita ada dimsum rasa ayam, ada dimsum rasa udang dengan topping sayuran, seafood, dan juga daging asap gitu. Nah, selain dimsum kita juga punya ada fish roll, ada tempe, ada somai. Nah, tapi memang yang menjadi core bisnis kita adalah dimsum seperti itu. Nah, kemasan kita ini berbeda dengan pada dimsum-dimsum pada umumnya. Kalau orang mungkin menemukan makanan dimsum adanya di jalan-jalan ya, di booth-booth gitu. Nah, kalau kami itu kami kemas dalam bentuk frozen, sehingga bagi konsumen yang mau mengonsumsinya tidak pada saat itu bisa disimpan di freezer, karena kemasan kita bisa digunakan berkali-kali seperti itu, dengan reuse ya, bisa digunakan berkali-kali, dan kita tidak menggunakan pengawet, sehingga jaminan kesehatan produknya lebih bisa terjaga seperti itu. Kita juga sudah memiliki izin edar BPOM dan juga sertifikat halal, sehingga para konsumen yang ingin mengonsumsi produk kami itu tidak perlu khawatir, karena memang sudah terjamin standarisasinya, sudah terjamin kehalalannya, dan sudah terjamin higienitasnya seperti itu. Nah, untuk kisaran harganya itu bervariasi. Untuk kemasan yang isi 12 butir itu kita jual untuk para reseller itu di angka Rp15.000. Itu yang dimsum mini. Oh ya, kita bikin juga dimsum mini. Nah, untuk dimsum yang ukuran standar itu kita jual di pasar itu untuk para reseller itu isi 10 butir harganya Rp2.500. Rp25.000, maaf. Rp25.000 gitu. Dengan satu butir harganya Rp2.500. Sudah lengkap dengan sausnya, dan rencananya kita mau buat lagi produk dimsum yang premium, tapi ini masih digodok oleh organisasi perusahaan kita. Jadi kisaran harganya mungkin kisaran di angka Rp40 sampai Rp45.000. Nah, pemasarannya sendiri ini bervariasi, tapi memang mayoritas wilayah Jabodetabek. Bahkan kita juga pernah ngirim ke wilayah Sumatera, di Tanjung Pinang, di Pekanbaru, di Batam gitu ya. Nah, untuk pengiriman keluar kota bagaimana caranya? Jadi bisa bervariasi ya. Kalau wilayah Jawa kita bisa melalui ekspedisi kargo kereta bisa, kalau kereta logistik, atau mungkin pakai ekspedisi pesawat terbang bisa juga, karena memang ini produk frozen food itu maksimal pengiriman 2 hari. Nah, produk kita itu bagaimana cara mendapatkan produk kita? Para customer bisa datang ke toko online ya. Toko online ada di Tokopedia, ada di sayurbox.com, ada di Shopee juga. Kemudian kalau untuk ada juga di GoFood, itu seperti itu ya. Nah, untuk yang offline-nya kita bisa juga menghubungi langsung ke admin kita di nomor 0858 9113 7043 gitu. Nanti hubungi aja di nomor tersebut ya. Nah, itu bisa langsung kita layani dengan fast respon, insya Allah gitu, seperti itu. Jadi kalau untuk produksi kita ini di kisaran 3.000 butir ya, 3.000 butir per hari. Nah, untuk harga PK-nya, satu packnya itu untuk harga reseller yang dimsum ini itu sekitar Rp15.000, sementara untuk dimsum yang standar itu Rp25.000 gitu. Nah, kalau misalkan untuk produksinya, kapasitas produksi itu sebulan bisa mencapai 30 ribuan pack lah, 30.000 pack. Jadi mungkin untuk omsetnya bisa diukur aja kira-kira berapa jumlahnya, seperti itu, kayak gitu. Saya sedikit memberikan tips ya buat rekan-rekan makanin yang mau membuka usaha atau mau menjalankan usaha, terutama di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin banyak orang yang mau membuka usaha ya, untuk menambah pendapatan rumah tangga dan lain sebagainya.
Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus punya semangat dulu, semangat untuk berjuang, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini gitu ya. Karena tanpa ada itu, berapapun modal yang kita punya, berapapun kemampuan kepintaran yang kita miliki, itu akan sia-sia karena perjalanan bisnis ini bukan perjalanan pendek, tapi perjalanan panjang, perjalanan para pahlawan kekinian ya. Jadi semuanya itu harus melalui proses, dan proses itu nggak mungkin bim salah bim langsung jadi gitu. Selalu ada usaha, selalu ada sedih, selalu ada duka, tapi yakinlah bahwa di akhirnya pasti akan ceria insya Allah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu tentang usaha gitu, ilmu tentang bisnis, karena biar bagaimanapun bisnis ini kan suatu profesi ya, suatu profesi yang memang punya juga aturan mainnya. Layaknya kita mengendarai sebuah kendaraan atau mobil, tentu kita membutuhkan dashboard. Dashboard itulah yang menjelaskan bagaimana kondisi mobil kita. Di situ ada tanda untuk bahan bakar, di situ ada tanda untuk kecepatan, di situ ada tanda untuk kapan saatnya kita mengerem, kapan saatnya kita menginjak gas, seperti itu. Tanpa ada dashboard dalam sebuah bisnis kita akan tidak tahu menjalani usaha ini akan bagaimana, karena kita nggak tahu ketika tiba-tiba ternyata di tengah jalan bensin kita ternyata habis gitu. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu, ada dashboard seperti itu, ada ilmu seperti itu kita akan paham gitu. Nah setelah memiliki ilmu, tahapan selanjutnya yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki mentor. Karena bagaimanapun juga bisnis ini kan lagi-lagi sebuah perjalanan panjang, dan alangkah baiknya kita belajar dari orang yang memang sudah terbukti sukses gitu. Karena biasanya kan orang sukses ini dia sudah melalui jalan yang sukses gitu ya. Nah jalan kesuksesan itulah yang harus kita tiru. Jalannya seperti apa, tanjakannya bagaimana, kesulitannya seperti apa, kemudian lika-likunya bagaimana, bagaimana kalau misalkan bisnis kita tiba-tiba mentok, jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Nah ketika kita sudah memiliki mentor, sudah memiliki coach lah bahasa kerennya gitu ya, itu akan membimbing kita bagaimana untuk keluar dari segala persoalan seperti itu. Nah kalau teman-teman rekan-rekan makanin ini nggak mau pusing, kemudian nggak mau capek, kalau kata Dilan bilang kan produksi itu berat, biar kita aja yang produksi kan gitu ya. Nah itu kita juga membuka mitra Maklon. Maklon itu jadi rekan-rekan makanin hanya sekedar memesan produk kepada kita, nanti bisa menggunakan brand pribadi. Di situ juga nanti sudah terdapat sertifikat halal, sudah terdapat izin edar BPOM gitu, seperti itu. Jadi kita juga menerima Maklon dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti itu. Ya, buat rekan-rekan makanin, raih peluang usahamu bersama Makanin. Yakin sukses, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.